Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas latihan soal ketiga dan keempat terkait dengan metode perhitungan pendapatan nasional. Baik, soalnya yang ketiga yaitu terkait dengan metode dan rumusnya. Nanti kita akan lihat tiga metode itu apa saja. Ya, metode perhitungan pendapatan nasional itu ada tiga pendekatan yang digunakan, meliputi pendekatan produksi atau nilai tambah atau product approach. Yang kedua, pendekatan pendapatan atau income approach. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Nah, pendekatan produksi itu apa sih? Yaitu cara mengumpulkan data tentang hasil akhir barang dan jasa untuk periode tertentu dari semua jenis produksi yang menghasilkan barang dan jasa tersebut. Pendekatan produksi ini dilakukan dengan menjumlahkan produksi nilai tambah seluruh sektor yang ada di dalam perekonomian. Nah, rumusnya ini. Pendapatan nasional adalah jumlah dari P1 dikali Q1 atau harga barang pertama dikali jumlah barang pertama, kemudian ditambah dengan harga barang kedua dikali jumlah barang harga kedua, terus kemudian ditambah harga barang sekian kesekian dikali dengan jumlah barang yang kesekian. Kita tahu bahwa produksi suatu negara itu berbeda-beda sesuai dengan SDA dan SDM negara tersebut. Misalnya saja produksi yang ada di negara kita, negara Indonesia, itu sangat banyak. Kurang lebih ada 9 sektor yang dihitung dalam pendapatan nasional ini. Ya, salah satunya produksi pertanian, produksi perkebunan, kemudian pertambangan, minyak dan gas, gitu. Nah, itu dihitung. Tentunya berbeda dengan negara-negara lain, gitu, sesuai dengan kekayaan SDA masing-masing. Baik, selanjutnya pendapatan atau income approach, yaitu pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Rumusnya yaitu rent ditambah wage ditambah interest ditambah profit, atau sewa ditambah gaji ditambah bunga ditambah keuntungan. Kalau kalian lihat di sumber lain, yaitu misal Kuiper, itu ada yang membuat singkatan kayak gitu. Singkatannya itu menjadi Wanipiro. Mudah kan? Wage, Wanipiro, I interest, kemudian ditambah rent, dan terakhir profit. Kemudian yang terakhir itu pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, yaitu pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh keempat sektor dalam perekonomian, yaitu sektor konsumen, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri. Rumusnya yaitu C ditambah I ditambah G ditambah X min M. Apa itu? Konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor. Kalau sumber lain juga itu biasanya disingkat jadi cilok X-Men gitu ya, biar mudah mengingatnya. Baik, itu tadi 3 pendekatan yang digunakan dalam menghitung pendapatan nasional. Ada pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Ya, selanjutnya perhitungan pendapatan nasional. Kita baca dulu. Nomor 1, diketahui data sebagai berikut.
pengeluaran konsumsi 20 miliar, pengeluaran pemerintah 25 miliar, menyewa tanah 10 miliar, pengeluaran pengusaha 14 miliar, ekspor 16 miliar, impor 6 miliar, dan keuntungan 10 miliar. Dari data tersebut, berapa besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan expenditure approach atau metode pendekatan pengeluaran. Nah, kita ingat lagi rumus yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Pendekatan pengeluaran itu bila disingkat menggunakan Cilok-X-Men. Nah, Cilok-X-Men itu apa saja? Konsumsi, pengeluaran konsumsi 20 miliar ditambah pengeluaran investasi 14 miliar ditambah pengeluaran pemerintah 25 miliar ditambah kegiatan ekspor impor, ya, 16 miliar dikurangi 6 miliar, maka totalnya ada 69 miliar. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Soal kedua diminta untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode income approach. Tadi rumus mudahnya kalau aliran Kuiper yaitu Wanipiro, maka kita pilih WIRP, ya, which-nya berapa gitu. Kita baca dulu soalnya. Bunga modal 2 juta, laba usaha 3 juta, konsumsi pemerintah 3 juta, investasi 2 juta, gaji karyawan 500.000, sewa tanah 1.500.000, ekspor 7 juta, dan impor 5 juta. Ingat, Wanipiro. Kita lihat W itu 500.000, ya, dari gaji karyawan, ditambah I bunga modal atau interest itu 2 juta, ditambah P profit di sini atau laba usaha, bahasa lainnya 3 juta, ditambah rent atau sewa tanah itu 1.500.000. Maka total pendapatan nasional dengan pendekatan income approach ini sebesar 7 juta. Cukup jelas? Nomor 3. Perusahaan yang menebang kayu menjual kayu hutan kepada pengrajin papan seharga 50.000. Papan yang digergaji dijual kepada pembuat perabot dengan harga 200.000. Pengusaha perabot setelah membuat berbagai jenis perabot dan menjualnya memperoleh hasil penjualan sebanyak 600.000. Secara keseluruhan toko perabotan menerima 800.000 dari penjualan perabot kepada konsumen. Berdasarkan ilustrasi di atas, berapa nilai pendapatan nasional yang disumbangkan dari kegiatan di atas menggunakan metode nilai tambah? Baik, jawabnya kita tinggal mengisi atau memasukkan dari tabel yang tersedia, ya. Nilai penjualan tadi sudah kita lihat dari mengambil kayu 50.000, kemudian menggergaji papan 200.000, membuat perabot 600.000, dan menjual perabot di toko itu 800.000. Kita masukkan, ya, nilainya yang sudah kita ketahui, maka totalnya ada 1.650.000. Kemudian pendapatan nasional ini dihitung menggunakan nilai tambah. Maka kita lihat nilai tambah itu diperoleh dari selisihnya dari setiap proses tersebut, ya. Mengambil kayu berarti nilai tambahnya dari penanaman kayu di hutan itu ada 50.000, ya, makanya di jumlah tadi 50.000. Terus kemudian menggergaji kayu berarti ada tambahan nilainya itu sebesar 150.000, dari 50 menjadi 200. Begitu juga membuat perabot itu nilai tambahnya jadi 400.000 kalau dijual, dan terakhir menjual perabot di toko itu akan nilai tambahnya menjadi 200.000, ya, dari 600.000 tadi menjadi 800.000. Selisihnya itu ada 200.000. Maka totalnya dari nilai tambah ini ada
800.000. Nah, Ibu lanjutkan, atau bisa dihitung berdasarkan nilai akhir produk dari penjualan prabot di toko sebesar 800.000. Jadi sama ya, menjual prabot di toko nilainya 800.000 dan nilai tambahnya 800.000 totalnya. Nah, pendapatan nasional dengan metode nilai tambah ini tidak dihitung dengan menjumlahkan nilai tahap produksi. Y ditambah sama dengan 50.000 ditambah 200.000 ditambah 600.000 ditambah 800.000. Karena apa? Karena akan terjadi pencatatan ganda atau double counting. Baik, kiranya itu yang bisa Ibu bahas kaitannya dengan dua latihan soal. Semoga bermanfaat. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.